Saking sombongnya Firaun, dia seumur hidup nggak pernah ngucapin terima kasih. Lidah itu dipenggal, diputus, dia berubah menjadi tombak, menjadi senjata. Cuman yang jelas, biarkan legenda tetap menjadi sebuah legenda. Kita ambil pelajarannya aja. Karena memang tombak baru kelinting pantangannya itu nggak boleh ditidurkan, dia harus selalu berdiri. Jadi itu memang legenda, kejadian itu legenda. Legenda itu sebuah cerita rakyat yang intinya sebuah cerita rakyat. Sebenarnya memang legenda itu pasti berkaitan dengan satu tempat, satu kejadian, itu pasti disebutnya legenda cerita itu gitu. Jadi yang disebut dengan legenda itu cerita rakyat yang diyakini kebenarannya. Artinya dia sendiri si pencerita kalau ditelusuri asalnya dari mana, dia juga nggak bisa jawab apakah ini benar terjadi apa enggak. Dia juga nggak bisa jawab karena harus ada bukti-buktinya juga, seperti itu. Cuman menurut hemat saya itu legenda itu sebuah pelajaran zaman dulu lah yang berupa cerita gitu, yang kita harus mengambil pelajaran dalam sebuah cerita itu sendiri. Lantas kenapa kok cerita dari Mbah Pandi dan juga makhluk itu sama? Ya, secara alur itu sama, ya itu semua bisa aja terjadi. Karena cerita itu juga kita nggak tahu sumbernya itu dari mana. Apakah makhluk yang membisikkan para tokoh-tokoh zaman dulunya dalam pelajaran mereka, atau memang masyarakat di sana yang sudah umumnya sudah paham dengan cerita itu, akhirnya dipelajari juga sama makhluk gitu, diingat-ingat, ya, itu bisa aja terjadi. Cuman yang jelas, biarkan legenda tetap menjadi sebuah legenda. Kita ambil pelajarannya aja gitu. Sangkuriang perahu bisa jadi gunung, tapi karena legenda kejadian itu diyakini benar terjadi. Susah gitu. Walaupun ente pakai ilmu matematik, fisika, masa ada gunung jadi perahu dari gunung, gunung dari perahu. Tentu nggak menyalahi keilmuan manapun gitu. Ya kan, nggak mungkin terjadi. Tetapi cerita itu memang diyakini terjadi gitu. Nah, itulah legenda. Cuman yang paling penting adalah ambil hikmah dari cerita-cerita itu. Iya. Karena memang hampir semua cerita itu seperti itu. Iya. Pentingnya sebuah cerita itu seperti itu. Kenapa kita harus belajar sejarah, harus tahu cerita ini, cerita itu. Bahkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita pun kurang lebih sepertiganya itu bersih tentang sejarah, tentang cerita. Yang pertama, tentu saja ketika ada perbuatan baik dalam cerita itu yang akan menghasilkan sesuatu yang baik, kita contoh. Itu salah satu manfaat cerita. Karena kita mengetahui dari A sampai Z, akhir dari sebuah cerita itu kita tahu. Ya, kita semua tahu akhir dari cerita Firaun, seseorang yang mengaku sebagai nabi. Sombongnya juga, luar biasa. Ente tahu nggak? Saking sombongnya Firaun, dia seumur hidup nggak pernah ngucapin terima kasih. Percaya nggak ente, Indra? Saking sombongnya itu Firaun, selama hidup dia nggak pernah ngucapin terima kasih. Iya, karena dia nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Arab deh, bahasa Ibrani. Dia nggak bisa ngomong terima kasih itu. Saking sombongnya. Nah, dia nggak bisa ngucapin terima kasih karena dia emang nggak bisa bahasa Indonesia sih. Matur nuwun, dia nggak pernah ngucapin matur nuwun, itu nggak pernah. Kenapa itu? Iya bahaya. Ya? Fokus ke live chat. Bukan live chat, ini belum selesai. Oh, belum. Fokus ke mancing. Kalah lagi. Jangan cerita. Nggak bisa tidur. Itu pentingnya sebuah cerita tuh seperti itu. Ya, kita mengetahui sebuah cerita karena kita tahu alurnya. Akhirnya kita ngambil pelajaran, orang buruk, orang sombong akhirnya akan seperti ini. Orang yang sabar, orang yang rajin, orang yang taat, walaupun awalnya dia hidup menderita, tapi ujungnya dia mendapatkan kebahagiaan. Itulah hikmah yang kita bisa ambil.
Begitu juga legenda-legenda zaman dulu. Itu ada makna yang tersirat di dalamnya. Iya. Namun saya nggak mempunyai kompetensi lah untuk menceritakan tentang apa makna dibalik cerita Baru Kelinting seperti itu. Yang jelas saya melihat cerita itu memang mengandung pelajaran yang luar biasa. Seperti itu di pertanyaan yang pertama. Jadi kenapa tombak Baru Kelinting tidak boleh diungkap di Rawapening? Karena kurang lengkap jika bahas Baru Kelinting tapi tidak mengungkap sejarah tombaknya. Mungkin boleh dibahas di TJO saja tentang tombak Baru Kelinting. Iya, karena tombak Baru Kelinting bukan asalnya dari situ. Jadi memang ini juga sejarah tentang tombak Baru Kelinting. Ini juga wallahu a'lam bishawab, kebenaran cerita itu. Jadi tombak itu berasal dari lidahnya Baru Kelinting ketika masih berwujud ular ya. Ketika lidah itu dipenggal ya, diputus, dia berubah menjadi tombak, menjadi senjata. Ini sebenarnya filosofinya itu tentang lisan. Lisan itu bisa menjadi sebuah senjata, sebuah pusaka yang luar biasa. Itu sebenarnya ilustrasi seperti itu. Dan banyak ilustrasi yang ada dalam cerita itu. Ilustrasi apa namanya? Baru Kelinting ngelilingin gunung, itu ilustrasinya apa? Bahkan dia nyabut sodolanang, itu juga ada ilustrasi. Cuman memang kalau berbicara tentang tombak Baru Kelinting yang katanya dimiliki oleh salah satu raja di wilayah perbatasan Jogja dengan masih masuk Jogja lah, itu juga perlu dibahas. Dan kalau mau membahas masalah tombak Baru Kelinting, kita harus ke tempatnya. Minimal petilasan Ki Ageng Mangir atau sisa-sisa kerajaan Padepokan Ki Ageng Mangir. Dan kita berbicara tentang tombak Baru Kelinting. Kita memang ada sejarah tombak Baru Kelinting, sejarahnya juga Ki Ageng Mangir itu sangat-sangat memilukan juga lah, tragis lah boleh dikata seperti itu. Ya, sangat tragis lah ceritanya. Dan itu juga menyangkut kerajaan Mataram pada waktu itu. Dan keberadaan tombak Baru Kelinting alhamdulillah sampai detik ini masih terjaga dengan rapih, terjaga dengan aman lah, nggak dimiliki orang lain ya. Jadi terjaga lah pusaka Baru Kelinting itu, terjaga dengan apik. Kalau yang ada di luaran di pasaran tentu itu apa namanya imitasinya atau apa ya disebutnya ya bukan cuplikan ya, apa disebutnya kalau barangnya mirip tuh KW, dia bukan KW, replika. Replikanya itu banyak di pasaran. Bahkan para kolektor juga mereka apa namanya punya kebanggaan sendiri gitu ketika mempunyai replika tombak Baru Kelinting, karena sejarahnya itu luar biasa memang tombak itu. Iya, terutama pantangannya. Dalam sejarah itu disebutkan salah satu pantangan tombak Baru Kelinting itu nggak boleh ditidurin. Jadi tombak Baru Kelinting itu harus tegak. Bahkan beberapa kolektor itu kalau kita melihat ini padahal replika gitu, itu dilarang kita nurunin dengan istilahnya kita lihat ujungnya itu dengan diturunin mata tombaknya itu dilarang benar. Karena memang tombak Baru Kelinting pantangannya itu nggak boleh ditidurkan, dia harus selalu berdiri. Dan itulah yang membuat Ki Ageng Mangir pada akhirnya celaka atau dicelakai oleh Panembahan Senopati. Seperti itu.